sofri sofri bayasiri amri fahlu datami lisani yaqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat-sahabat surga yang saya cintai, di pagi hari ini kita sudah masuk ke tingkat 2 dan pada pekan ke-9, yaitu pekan pertama di tingkat 2 ini hanya merangkum. Jadi ini bukan pelajaran baru sebetulnya. Ini merangkum dari fi'il madi, mudhari, fi'il amr dan nahyi, tetapi diperjelas. Makanya ketika saudara menerima bahan untuk pekan hari ini yang akan kita bahas itu sampai 21 halaman. Tidak ada masalah karena apa yang saudara pelajari pagi ini itu sangat-sangatlah ringan, yang mengulang dari yang lalu, bukan hal baru. Dilihat dari urutan pelajaran di KBI. Apalagi kalau kita berkaca bahwa saudara sudah pernah mengalami 2 level di tamyiz reguler, artinya bahan-bahan ini adalah bahan yang sudah terulang beberapa kali. Nah, oleh karena itu, ketika saudara-saudara membaca dan menghadapi sesuatu yang baru, artinya itu berarti penjelasan baru. Kalau ada sesuatu yang bertabrakan, berarti pembetulan dari pemahaman yang salah selama ini. Jadi itu penting. Saya akan masuk langsung pada bahan yang biasa kita terima tiap pekan dan sudah saudara print, sudah saudara baca, dan sudah saudara coba mengisi soal-soalnya dan mendiskusikannya di kelas maupun berdiskusinya secara bersama, sehingga pagi hari ini kita akan mencoba memahami lebih dalam. Apakah sudah terlihat di layar? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik. Materi pekan ke-9 tingkat 2 masih masuk di bab 3 tentang perubahan kata yang pertama. Di subbab 3.7 ini tasrif lugawi atau domiri, ya. Domiri ini nanti kita akan kenal karena berubah akibat perubahan domir. Nah, di dalam literaturnya ditulis lugawi, di literatur lain ada yang menyebutkan domiri, ya sama saja. Jadi kenapa saya selalu munculkan semuanya, agar ketika saudara membaca dari literatur yang lain yang memiliki istilah berbeda, saudara tidak bingung. Jadi selalu saya tambahkan beberapa istilah-istilah, walaupun menurut saudara ini banyak sekali istilah, tidak apa-apa. Pilih salah satu yang saudara sukai. Kalau saudara sukai yang bahasa Indonesia, pakai yang bahasa Indonesianya. Kalau saudara suka pakai yang bahasa Arab aslinya, pakai bahasa Arabnya. Di antara bahasa Arabnya ada pilihan banyak, pilih salah satu, tidak apa-apa. Informasi pagi ini kita akan bicara tentang tasrif lugawi atau domiri. Saya mundur dulu sebentar. Dalam ilmu sorof, tasrif ini diistilahkan dalam 2 jenis. Ya, dalam buku-buku ilmu sorof ini ada 2 jenis, yaitu tasrif lugawi, domiri, dan tasrif istilahi atau sigoti. Kenapa sigot? Sigot itu perubahan dari kata, bentuk kata itu berubah artinya, maka kita sebut sebagai sigot, ya. Kalau tadi lugawi itu hanya berubah domir, hanya berubah siapa pelakunya kalau lugawi. Tapi kalau sigot itu katanya aja sudah berubah, artinya aja sudah berubah, ya. Misalnya yang dari mudhorik, yang dari madi ke mudhorik,
itu sudah berubah. Asalnya sudah dilakukan dan ada yang akan dilakukan. Apalagi ketika istilah ini itu berubah menjadi isim. Isim fa'il, isim maf'ul, isim yang lain. Maka tentunya sigot ini adalah perubahan dari makna, dari bentuk. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, ini kalau saudara nanti cari di literatur, memang tidak ada gambar ini. Ya. Ini memang ciptaan sendiri di KBI. Nah, ciptaan sendiri di KBI itu, aduh sebentar, ini ada, masih terlihat di layar? Kasih, Pak. Masih ya, sebentar. Bentar, ini saya harus pindahkan saya salah, bentar. View-nya, display setting. Sedikit. Nah, change. Nah, sekarang muncul lagi ya. Baik. Oke, udah ada ya sekarang. Oke. Kurang sempit. Baik, jadi saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara, begini. Oke. Ini ada sebuah titik. Titik itu titik pivot, ya. Titik di mana kita bisa bergerak kemana saja. Titik 0,0 kalau matematika. Kalau 3 dimensi itu adalah titik 0,0. 3 dimensi ini saya katakan tadi bahwa apabila saudara hanya merubah dari pelakunya, maka kita sebut sebagai tasrif lugawi yang ke arah bawah. Ini, itu ya. Dan itu yang akan kita kenal sebagai 14 tasrif. Yang totalnya aslinya 18, tetapi kemudian ada kesamaan dalam nahnu dan kesamaan dalam ana, maka hanya ada 14 ya, untuk yang mutakalim, untuk yang orang pertama. Kemudian ada tasrif istilahi, yaitu ke arah ini. Titik pivotnya apa? Titik pivotnya sama, yaitu huwa. Ke arah kiri juga titik pivotnya sama, adalah huwa. Gitu. Dari huwa ditarik ke kiri menjadi mudhari, amr, madi, fi'il, isim fa'il, isim masdar dan sebagainya ke kiri itu. Ada beberapa literatur yang menuliskan hanya 10, yaitu di mana fi'il majhul tidak dimasukkan. Ada yang menuliskan di literatur sampai 14, musahabah itu dimasukkan dan seterusnya. Jadi, tetapi di dalam KBI ini mengambil mazhab menggunakan tasrif istilahi yang diambil 12 saja. Begitu juga untuk istilahi kita pakai 12, untuk yang lugawi kita ambil 14 saja, bukan yang versi 18. Di buku yang lalu di level 1-2 itu pernah ada gambar ini tasrif lugawi, yaitu di level 1 halaman 61. Begitu juga yang istilahi di level 1 55 atau 57 itu ada. Jadi sekarang saya terangkan posisi dari tabel-tabel tersebut dalam gambar ini. Yang satu berubah karena pelakunya domir, disebut domiri, disebut lugawi. Yang satu artinya berubah, gitu bentuknya. Ini arti daripada kata madi, mudhari, amr, nahi, fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim masdar, itu berubah artinya.
gitu. Peruntukannya pun jadi berubah. Peruntukannya untuk masa lalu maka madi, peruntukannya masa datang maka mudhari, peruntukannya perintah maka amr, peruntukannya pelarangan maka nahi gitu. Peruntukannya jadi isim fa'il dijadikan isim, itu peruntukannya untuk nama peralatan isim alat, peruntukannya untuk tempat isim makan, dan peruntukannya untuk nama benda itu isim masdar gitu. Nah itu istilahnya. Ternyata ada dimensi ketiga. Dimensi ketiga ini bukan hanya karena domirnya berubah, bukan hanya peruntukannya berubah, tapi bentuk dari tulisannya pun urut-urutan dari fa'ala, urutan-urutan dari fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya ditambah, diubah ke sini, ke sini, ke sini. Totalnya ada 35. Ada yang ditambah diselipkan alif, ada yang ditambah diselipkan ta, ada yang ditambah diselipkan huruf yang sama menjadi tasdid, ada yang ditambah 1 huruf, ada yang ditambah 2 huruf, ada yang ditambah 3 huruf. Total sampai 35 menurut ilmunya. Tetapi di dalam bahasa Arab yang sering dipakai hanya ada 22. Sehingga beberapa literatur ada yang sampai menerangkan sampai 22. Namun yang terbanyak yang dipakai di dalam Al-Quran hanya ada 14. Nah, itulah muncul angka 14 lagi. Gitu. 14 yang ke arah wajan itu berbeda dengan 14 yang ke arah lugawi. Kalau ke arah lugawi itu karena domirnya ada 14. Kalau ke arah wajan ini ada 14 variasi. Nah, kemudian kalau saudara lihat di level 2 halaman 24 ada tabelnya 14 itu ini. Gitu. Di mana 1 sampai 6 itu nanti adalah hanya bisa ditemukan di kamus dan tidak bisa diubah, dan itu modal dasar nanti yang akan ditempatkan di tengah-tengah ini. Pilih 1 sampai 6 utama. Baru kemudian si wajan itu bisa berubah menjadi majid setelah diselipkan. Jadi itu namanya mujarrad, dan mujarrad hanya bisa diperoleh dari kamus. Kecuali saudara menghafalnya gitu. Di beberapa pesantren atau di beberapa literatur dibuat rule-nya juga. Bila hurufnya begini maka nanti mujarrodnya atau wajannya masuk ke 1. Ini masuk hebat lah. Tapi bagi kita nggak perlu. Bagi kita cukup saja kalau mau mencari wajan 1 sampai 6 pergi ke kamus untuk wajan 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 pindah ke 7, pindah ke 8, pindah ke 14, baru menggunakan aturan tabel. Begitu. Ya. Nah, ketika tasrif lugawi ada wajan, ada maujud. Wajan itu tulisan fa'ala, domirnya huwa, fa'ala itu wajan. Gitu. Nanti kalau saudara tulis doroba, nah itu baru maujud. Begitu juga ke istilah. Tetapi untuk urusan ke arah kanan ini, karena tidak ada nama istilahinya, maka wajan ini tetap disebut wajan saja. Sehingga tulisannya wajan dikasih tanda begini, baru dikasih nomor. Itu aja. Wajan 1, wajan 2, wajan 3, wajan 6, pasal 6. Itu yang utama yang ada di kamus. Baru akan bisa berubah si 6 wajan itu, salah satunya berubah ke wajan 7, wajan 8, sampai wajan 14. Semua pakai tanda pagar, pakai nomor. Begitu. Itu tanda wajan ke arah 3, dimensi ketiga. Begitu. Ke sana. Nah, nanti kita ulangi lagi tentang gambar ini. Dengan menggunakan gambar ini, maka confusing, kesulitan, apa, kenapa, ada istilahi, ada lugawi, ada wajan, di mana posisi wajan campur duduk begitu di kepala kita selama ini. Dengan gambar ini insya Allah menjadi clear. Jadi kenapa saya lama sekali menerangkan ini? Karena dengan inilah semua terselesaikan. Begitu. Nah, ini kita lihat detailnya.
Nah, detailnya begini. Saya ulangi. Ini semua sekarang pekan ini cuma pekan mengulang aja. Tasrif lugawi sebelumnya ini saya ambil dari pekan sebelumnya juga, copy paste ke sini. Tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya, domir. Sedang tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata atau sigot seperti yang barusan saya terangkan. Jadi ini karena pelakunya disebut lugawi. Yang ini karena bentuk katanya sigot disebut istilahi. Begitu. Perubahan dari bentuk asli fi'il madi. Nah, kenapa saya sebut asli fi'il madi? Karena fi'il madi ini yang domirnya kuat menjadi faifotnya. Yang domirnya kuat ke bawah berubah 14 domir. Ke kiri dari madi bisa berubah ke mudhari, ke masdar, ke dan seterusnya. Ke belakang nanti wajannya bisa berubah. Wajan menjadi wajan 7, wajan 8, sampai wajan 14 dari salah satu di antara 6 wajan. Tidak boleh ada sebuah kata masuk di wajan 1 juga ke wajan 3, nggak ada. Masuk wajan 2 dan wajan 4 nggak ada. Hanya salah satu di antara 1 sampai 6. Baru kemudian dari 1 sampai 6 bisa berubah menjadi, nah, bisa berubah menjadi 7, 8, 9, 10 kalau diperlukan. Oke, saya ulangi. Perubahan dari bentuk asli yaitu fi'il madi ke bentuk mudhari, ke masdar, isim fa'il hingga fi'il amr adalah yang dimaksud dengan tasrif istilahi atau singkat. Maaf, pasti ada suara yang masuk, tolong di silent dulu sampai nanti sesinya masuk. Adalah yang dimaksud dengan tasrif istilahi atau sigoti. Contoh perubahan bentuk kata dengan tasrif istilahi ini, misalnya ini contoh ketika istilahi asalnya kata ba itu adalah madi tentunya, ini madi, kata ba telah menulis dengan domirnya huwa, dia laki-laki, menjadi yaktubu telah sedang menulis gitu. Ini adalah fi'il mudhari. Kemudian jadi kitabatun, jadi tulisan. Nah, itu sudah isim. Jadi katibun, penulis, isim. Maktubun, yang ditulis, isim. Uktub, kamu tulislah, fi'il, tapi fi'il amr, perintah. La taktub, jangan kamu tulis, jadi fi'il nahi. Jadi perubahan ini kita sebut sebagai tasrif istilahi. Dari kata ba bisa berubah menjadi macam-macam ini. Gitu. Adapun tasrif lugawi, contoh ini dalam tasrif lugawi isim, adalah perubahan sebuah bentuk atau suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah, yaitu mufrad, tunggal. Kalau sudah tidak suka dengan mufrad, yaitu tunggal, yaitu ganda, yaitu jamak, yaitu boleh ya, mutsana atau jamak ya. Itu adalah jumlah. Ada lagi selain jumlah, ada yaitu pelakunya. Jenisnya itu muzakkar atau muannas, pria atau wanita ya. Contohnya ini setiap isim memiliki tasrif. Contoh dari katibun, penulis tadi yang kita ulangi, dari satu di antara yang ini saya ambil yang katibun, yang ini nih, penulis. Katibun saya ambillah di sini katibun, masukkan ke sini penulis. Katibun, penulis, pria tunggal. Bisa ternyata dua orang penulis gitu. Katibat, katibani atau katibani, ani
Ini belakangnya katibun asalnya, jadi ada aniknya. Ini di pekan yang lalu sudah kita tunjukkan, pekan 3 kalau nggak salah. Katibani. Ketika dia itu rofa, tapi ketika dia nasob atau dia jer, posisinya katibaini. Gitu, makanya ada dua. Untuk yang ganda ada katibani, ada katibaini. Penggunaannya satu untuk rofa, satunya untuk nasob dan jer. Begitu juga ketika jamak. Si katibun ini ketika jamak apa jadi? Katibuna. Ini yang sering. Una. Katibuna. Ada wawu nun. Tetapi nanti di dalam Al-Quran akan ada juga katibina. Ini sama-sama jamak, tetapi posisinya dia sebagai nasob dan jer, sedangkan katibuna sebagai rofa, begitu. Jadi ini fungsi dari tunggal ganda jamak, tetapi untuk wanita ditambah tak marbuto, katibatun. Yang duanya katibatani, tani. Kalau tadi ani, sekarang tani. Katibataini. Tetapi nanti ketika jamaknya tidak pakai tak marbuto, tapi pakai maksuro. Jadi katibatun. Lihat bedanya di sini. Dia pakai maksuro tapi ada alifnya. Katibatun. Begitu. Nah, jadi ini contoh bagaimana tasrif lugawi dari isim yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin di pekan ketiga sekilas. Kemudian yang sudah kita pelajari di pekan ke 5, 6, 7 itu 5 dan 6 adalah fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amr dan nahi, juga domirinya atau lugawinya kita sudah pelajari. Mari kita teruskan. Begitupun dengan fi'il madi, fi'il mudhari dan lainnya juga memiliki tasrif lugawi yang didasarkan pada perubahan jenis dan pelakunya, bahkan statusnya mutakalim, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, gitu ya. Di dalam kalimat bahasa Arab, nah ini mulai kembali mengcopy paste dari yang lalu. Ini bukan baru, ini copy paste. Di dalam kalimat bahasa Arab, setiap kata kerja untuk kata ganti orang tertentu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab, kata dia laki-laki berbuat dan dia perempuan berbuat memiliki bentuk yang berbeda. Karena apa? Domirnya berbeda. Gitu. Dia laki-laki berbuat, gitu ya. Ini fa'ala. Kemudian dia perempuan berbuat menjadi fa'alat, ada taknya. Fi'il madi dan fi'il mudhari yang sudah dipelajari semuanya, yang di tingkat 1 sudah dipelajari semuanya adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu huwa, dia laki-laki. Selalu kita beracunya pada huwanya. Ketika kita ke istilahi, ketika kita ke domiri atau lugawi, dari huwa startnya. Bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari untuk dia perempuan, kamu, kami, mereka, dan sebagainya tidak sama dengan bentuk dia laki-laki, ya, dengan huwa. Ya. Begitupun dengan bentuk fi'il amr yang sudah dipelajari adalah untuk kata ganti orang kedua tunggal laki-laki, yaitu anta, yaitu antuma, antum, gitu. Dan kemudian untuk wanitanya anti, antuma, antunna, gitu. Bentuk untuk kamu perempuan, kalian, dan sebagainya juga berbeda karena pada kalimat bahasa Arab sifat jenis yaitu muzakkar atau muannats, sifat jumlah mufrad, musanna dan jamak, serta statusnya yaitu orang pertama, kedua, dan ketiga merupakan hal penting, menjadi penting. Jika pada tasrif istilahi kita belajar merubah suatu kata dari bentuk asalnya ke bentuk yang lain, maka pada logawi kita mempelajari perubahan setiap bentuk kata itu berdasarkan jenis, jumlah subjek, dan statusnya.
Pada bab ini akan dipelajari kembali, sebenarnya pakai kembali, akan dipelajari kembali tasrif lugawi dari fiil madi, fiil mudhari, fiil amr sampai fiil nahyi. Jadi 4 ini akan kita gabungkan di dalam began pekan ini. Kemudian untuk memudahkan dalam mengaplikasikannya wajah nanti, pada saat mentasrif secara lugawi akan diberikan beberapa kata yang mewakili. Kita ambil fatahah, telah membuka, diambil dari wajan 1. Dari mana tahu wajan 1? Bukalah fatahah. Halaman berapa fatahah? Coba kita lihat. Fatahah. Ambil dulu di halaman 767, cari fa, ketemu halaman 94, pergilah ke halaman 94. Begitu caranya supaya mudah. Pergi halaman ke-94, cari fatahah. Ketemulah di situ ada fatahah halaman 94, tulisannya membuka. Tetapi di dalam kurung tertulis fatahah ya tahu. Lihat, tak yang pertama di sini adalah fathah. Kemudian ketika mudoriknya yaftahu, taknya fathah juga. Apabila fathah dengan fathah, antara madi dan mudorik namanya wajan 1. Apabila sekarang ketemu fathah, doroba. Coba kita lihat do, balik lagi ke 67. Do itu halaman 89, bukalah 89. Di situ cari doroba, ternyata doroba di dalam kurungnya yad ribu. Apa itu? Kasroh. Jadi kalau madinya fathah, mudoriknya kasroh, disebut wajan 2. Begitu. Nasoro. Kembali ke halaman 67. Di halaman 7 ada nun. Nunnya ternyata halaman 102. Buka halaman 102. Cari nasoro. Apa? Iya betul, nasoro. Ternyata ketemunya di halaman 103. Nasoro 103. Di dalam kurung tertulis yansuru. Ain fiilnya, soknya itu nasoro, soknya sekarang yansuru pakai doma. Apabila madinya fathah tetapi mudoriknya domah, disebut wajan 3. Begitu. Wajan 4 bagaimana? A5. Di sini akan ketemu lamnya adalah kasroh, dan kemudian nanti akan ketemu, saudara cari sendiri, mudoriknya adalah fathah, maka wajan 4. Kalau hasiba, pasti di situ yahsibu. Kenapa yahsibu? Karena wajan 5 itu dua-duanya kasroh, madi maupun mudoriknya. Kalau A5 pasti ya'lamu, karena dia wajan 4. Sedangkan wajan ke-6, apa pula ini wajan ke-6? Wajan ke-6 itu hasuna, pakai domah di domirnya, dan hanya akan ditemui satu di sini, yaitu mudoriknya juga yahsunu. Itu disebut imam. Jadi kalau wajan 1-2 ada 3 variasi mudorik, sedangkan wajan 4-5 ada 2 variasi mudorik, yaitu fathah dan kasroh. Sedangkan wajan 6 hanya ada 1, yaitu hanya domah. Hasuna yasunu, tidak ada hasuna yasinu, hasuna yasanu, nggak ada. Gitu, hanya ada 1. Sederhana kan 6 wajan ini? Jadi 6 wajan ini, inilah yang tidak bisa berubah. Hanya 1 kuncinya, yaitu saudara baca yang namanya kamus, dalam hal ini kamus Nawawi, yang semuanya mewakili wajan pada sulasi mujarod. Apa itu pula sulasi mujarod? Mujarod itu adalah kata asal, kata asli. Sulasi itu 3. Sulasi mujarod itu kata asal 3 huruf. Secara umum kita bisa membagi tasrif lugawi menjadi 2 jenis. Nah, ternyata lugawi pun
Karena tadi tasrif ke istilahinya ada jadi isim fa'il, loh kok ada jadi isim. Ada juga yang jadi fi'il mudorik, ada fi'il amr dan sebagainya. Maka kalau kita tasrif ke arah bawah, nah berarti saudara akan kenal juga yang namanya lugawi bentuk fi'il, lugawi bentuk isim. Balik lagi ke gambar ini. Ketika saudara lihat di sini ada yang namanya grupnya fi'il, kemudian sebelah kirinya ada isim, tapi turun ke bawah lugawi fi'il, ini turun ke bawah lugawi isim. Gitu. Jadi isim juga bisa dicoba seperti yang ini. Ini namanya lugawi isim. Isim yang kemudian dirubah pelakunya, apa satu dua orang laki-laki atau perempuan, atau disebut domirnya itu namanya lugawi isim. Begitu. Balik lagi ke sini. Jadi ada bentuk lugawi untuk fi'il, ada bentuk lugawi untuk isim. Nah, tasrif lugawi untuk fi'il ini yang sudah saudara kenal dari sejak saudara belajar di level 1, level 2, dan di KBI pekan 4, 5. 4 itu adalah berbicara madi dan mudhari, 5 itu amr dan nahi, sudah saudara pelajari. Kita sekarang gabung di sini. Tasrif lugawi bentuk fi'il ini berubah berdasarkan perbedaan domir dari huwa sampai nahnu, ada 14 tadi. Artinya, setiap kata ganti domir atau setiap kata ganti atau domir akan memiliki wajan fi'il yang spesifik, terutama di akhirannya. Untuk mudorik nanti ada awalannya juga berbeda, ada anita di situ. Ya. Sebagai contoh, tasrif lugawi untuk fi'il madi kataba, menulis. Kalau saya sekarang menulis kataba. Untuk beberapa kata ganti atau domir asalnya, kenapa saya sebut asal? Karena ini huwa, kataba. Maka kalau anta jadi katabta. Kalau hum katabu, gitu, ada waw alifnya. Katabku. Kalau ada antum, katabtum. Antum ya tum lagi, gitu. Antum kuntum, begitu. Anta kunta, anti kunti, sama aja 4 sekali, belakangnya ngikutin aja, gitu. Karena domir ada 14 buah, maka wajan tasrif lugawi untuk fi'il madi, fi'il mudhorik juga ada 14 wajan tentunya. Jadi karena ke bawah ini ada 14, maka ininya pun ada, kenapa dia ini? Ada 14 juga, begitu. Adapun untuk fi'il amr dan fi'il nahi hanya ada 6. Ya, khusus untuk yang amr dan nahi ke bawahnya ada 6. Secara makna kata perintah dan kata larangan hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, itu nah. Walaupun kalau saudara menerima KJ saat level 2 kemarin, itu oleh tamyiz dibuat 12. Mohon maaf bukan 10. Ada 12. Yaitu bukan 6, tapi 12. Karena yang orang ketiga juga diperbolehkan kata tamyiz. Tapi di literatur yang ada, itu hanya 6. Gitu. Hanya ada 6. Hanya orang kedua untuk fi'il amr maupun ya. Tasrif lugawi bentuk isim. Kalau tadi itu untuk fi'il, tasrif isim ini diantaranya adalah fa'il, maf'ul, tadi makan, isim zaman, isim alat, isim masdar, gitu ya. Nah, adapun masdar karena bentuknya sam'i atau sama'i tidak mengikuti tasrif, maka tidak dijelaskan ya di dalam penjelasan yang sekarang. Nanti kita akan jelaskan pada saat kita berbicara di belakang. Sedikit berbeda dengan fi'il yang memiliki satu wajan untuk setiap domirnya, tasrif isim hanya ditinjau dari jumlah dan jenisnya.
Jadi tasrif isim tidak berbeda untuk setiap jenis domir. Jadi artinya tasrif isim hanya mengenal 6 wajah. Tasrif isim ini berjumlah hanya 6 wajah. Setiap wajah dari 6 wajah isim ini bisa digunakan untuk lebih dari satu domir dengan syarat domir tersebut sesuai jumlah dan jenisnya. Contoh, isim fa'il kataba adalah katibun. Jadi dari kataba itu isim fa'ilnya katibun yang tadi sudah dijelaskan, diambil sebagai contoh. Katibun ini adalah wajan untuk mufrad muzakkar, untuk tunggal laki-laki. Nah, tunggal laki-laki itu ada di mana? Saya juga tunggal, anak juga tunggal. Kemudian anta tunggal juga, kamu laki-laki tunggal juga, walaupun itu orang kedua. Huwa, dia laki-laki tunggal juga. Karena semua domir ini adalah tunggal, mufrad, dan juga laki-laki muzakkar, maka pakai satu saja. Katibun, begitu. Ya, jadi semua yang tunggal itu cukup satu. Makanya jadinya cuma 6. Tunggal, kemudian 2, ganda, dan jamak. Tetapi karena ada perempuannya dikalikan 2 menjadi 6. Gitu. Jadi contohnya anta katibun, huwa katibun, anna katibun, tetap katibun di sini. Tetap katibun, tetap katibun, tetap katibun, gitu. Ya. Tasrif lugawi bentuk isim ini akan dijelaskan secara detail pada bab tersendiri nanti kira-kira di bab atau di pekan ke-16 atau 17. Khusus untuk tasrif lugawi bentuk isim. Karena ini cukup complicated, apalagi kalau sudah masuk nanti ke jamak. Dan jamaknya nanti memilih selain saling juga ada jamak taksir. Jamak taksir itu gimana kata orang Arab? Nah, sama i lagi jamak taksir itu akan lebih sulit. Tapi memang ada bentuk yang bisa dicari atau dibentukkan. Nanti kita lihat ya. Nanti ketemu di 16, tenang aja, masih akan ketemu. Tasrif lugawi fi'il madi. Sekarang masuk ke satu-satu karena kita hari ini berbicara lugawi dan lugawinya lugawi fi'il, kita bicara aja yang fi'il madi. Diulangi dari pekan ke-4, wajan tasrif fi'il madi identik dengan perubahan bentuk pada huruf terakhir atau lam fi'ilnya. Jadi yang terakhirnya aja yang membedakan domir yang berbeda itu. Karena wajan tasrif lugawi berlaku umum, maka wajan fa'ala berlaku tidak hanya untuk sulasi mujarrad 3 huruf, tetapi juga berlaku nanti untuk sulasi majid. Fa'alanya tetap dipakai lebih dari 3 huruf karena ditambahi ziyadah. Nanti ketika majid ya, fa'alanya tetap dipakai, cuma ditambahi alif, ditambahi ta, dibuat tasjid dan sebagainya, atau ditambah sin, istab contohnya, yang lainnya. Dalam melakukan tasrif ikuti langkah ini mengulang. Susunlah huruf fa fi'il, huruf pertama diberi harokat fathah karena tidak ada yang lain. Kalau fa fi'il pasti fathah. Huruf ain fi'il diambil dari kamus karena di kamus itu ada tadi yang mengandung fathah, doma atau kasro begitu. Kemudian la fi'il huruf ketiga dibiarkan tanpa harokat. Kenapa? Karena nanti di belakang itu adalah mau dipakai duduknya tanda dari domir. Fa'alah berarti fathah. Kalau fathah berarti huwa. Fa'ala ada fathah, ada alif berarti 2 orang. Berarti huma. Fa'alu diduduki oleh doma, kemudian ada waw, ada alif, maka itu baru menjadi jamak, jadi hum begitu. Jadi duduknya lam fi'il dikosongkan karena akan diduduki oleh tanda. Tanda siapa? Tanda domirnya. Selanjutnya nanti baru diberi di lam fi'ilnya akhiran atau huruf tambahan sebagai penanda domir atau subjeknya kita ini domirnya mana, fa'ilnya itu apa, yang disebut domir mustatir. Udah tahu kan domir mustatir? Sudah di pekan ke-6 gitu. Pekan ke-7 mustatir gitu. Yang tidak nampak. Nah, akhiran atau huruf tambahan yang menarik ini, akhiran huruf tambahan menarik ini di dalam fi'il madi, masih ingat ini pun sudah dijelaskan 419. Kenapa sih Pak Rudi 419 kan sudah dinyanyikan dengan a u at tanata tuma. Boleh saudara nyanyikan.
Tapi nanti 419 ini jauh lebih penting daripada lagu AAUAT. Kenapa? Ketika tasrif, saudara bisa menguji tasrif saudara benar atau tidak dengan konsep 419. Apa itu? Yang lam fi'ilnya diduduki fathah ada 4, tidak boleh tidak. Yang diduduki domah cuma 1, tidak boleh tidak. Yang diduduki sukun ada 9, tidak boleh tidak. Mari kita lihat fi'il madhi ini. Maaf, saya kecilkan biar gampang. Nah, coba lihat mana yang fathah. 1, 2, 3, 4. Itu fathah semua. Fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata. Itu 4. Fathah semua. Loh, terus mana yang 1? Yang 1 pasti yang ini, yang jamak. Goib, laki-laki. Hum, fa'alu. Itu sudah. Lah, kok sudah? Yang lainnya 9. Siapakah 9? Seluruh yang 9 ini wajib di situ adalah sukun. Lihat di sini sukun 9. Sorry, sampai salah. Hurufnya salah. Ya, sukun. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altanna, fa'alna, itu harusnya fa'altu. Harusnya u itu. Maaf itu. Tolong diperbaiki. Fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini tolong diperbaiki. Ini ada kesalahan baru ketemu malah saya ketemu. Ini ya. Ini harusnya fa'altuna. Fa'altuna. Oke. Ada u ya, ini harus diperbaiki ya. Tolong diperbaiki. Disesuaikan ya. Fa'altun gitu ya. Dan nun di tasjid, kemudian ada taknya pakai fa'altunna gitu. Karena disatunya antunna. Gitu. Jadi ini cerita 4 yang kuning. 1 dan 9. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti saya akan sending revisi keempat ya. Saya perbaiki dulu, nanti sending revisi keempat dan saudara nanti boleh ngeprint ulang ya, saya perbaiki karena ada perubahan di sini. Oke, jadi saudara memiliki untuk fi'il madhi 419 ini nanti dipakai pada saat saudara menguji. Gitu. Mari kita lihat sekarang. Tabel tersebut adalah tasrif fi'il madhi untuk wajan 1. Ini baru 1 wajan ini. Sedangkan untuk nanti wajan 2 sampai 6, masih ingat tadi kenapa sampai 6 itu adalah yang diperoleh dari kamus yang disebut sulasi mujarod, 3 huruf asli. Hanya tinggal mengubah harokat ain fi'ilnya saja sesuai dengan fathah, kasroh, atau domah yang diperoleh dari kamus. Jadi gambar ini, tabel ini, hanya tinggal mengubah yang tengahnya aja. Kok berubah. Nah, hanya tinggal mengubah yang tengahnya aja yang ini. Apa itu? Yang ain fi'ilnya aja berubah. Jadi, dari fathah bisa berubah menjadi kasroh, bisa berubah menjadi domah, hanya fungsi dari kamus. Ya, tapi bentuknya akan begini, tabelnya akan begini, tidak akan berubah. Gitu. Akhirannya itu tidak akan berubah. Nah, maka saya ambil contoh. Fa'ala yaf'alu itu contohnya fataha membuka, za'ala menjadikan, qoro'a membuka, jama'a mengumpulkan, doharo nampak, dohir ya, sa'ala nampak, salah itu. Nah, ini juga salah lagi kan. Coba, ini juga salah. Sa'ala, apa sa'ala? Bertanya gitu ya. Ini nanti saya perbaiki juga. Ada 2 perbaikan saya tahu. Good, ya. Begitu juga kalau wajan 2.
fa'ala yaf'ilu, ya. Nazala, kadzaba, kholafa, ya. Khotama, jalasa, doroba, itu semua wajan 2. Begitu juga wajan 3. Fa'ala yaf'ulu. Itu di sini kalau nasoro pasti yansuru, kataba pasti yaktubu, nadaro pasti yanduru, gitu. Kafaro pasti yakfuru, gitu. Dahola pasti yadhulu, sajada pasti yansujud, yasjudu, gitu. Karena itu wajan 3. Bagaimana dengan wajan 4? Wajan 4 juga sama. Di sini ada sami'a, amila, tapi di belakangnya pasti dia patah. Sami'a yasma'u, alima ya'malu, begitu. Bagaimana dengan wajan 5? Wajan 5 juga sama, fa'ila yaf'ilu. Itu berarti hasiba yahsibu. Tetapi ya wajan 5 ini ternyata yang ada di Al-Quran cuma 1. Kalau di dalam literatur tasrif yang lain ada 3. Ada 3. Tetapi 2 yang lain hanya dipakai di isim. Tapi kalau di fiil hanya hasiba yang dipakai. Jadi makanya disimpulkan oleh saya hanya 1 yang masuk di wajan 5, hasiba saja. Yang lainnya tidak ada yang masuk di wajan 5. Wajan 6 bagaimana? Fa'ula yaf'ulu. Kalau di sini ada karuma pasti yakrumu. Koruba pasti yakrubu, gitu, dan seterusnya. Dan ini ada kekhasannya, ternyata arti-artinya adalah kata-kata sifat, sehingga ini adalah lazim, sehingga tidak bisa dibuat majhul. Akibatnya tidak bisa juga dibuat kata perintah, begitu. Si 6 ini, gitu, akibat artinya, bukan akibat tulisannya, gitu. Nah, kalau ketika saudara belajar teori tentang tasrif di ilmu nahwu atau di ilmu shoroh, semua diturunkan sampai 6 pun ada turunannya. Ada turunnya majhul, ada turunannya amarnya nahinya, ada. Tetapi itu tidak dipakai. Yang sifat kok dibuat amar, gitu. Di dalam Al-Quran kita uji, ternyata tidak ada juga. Jadi dicoret. Di tabel KBI itu tidak ada menurut KBI. Begitu. Kalau KBI itu jelas urusannya dengan Al-Quran. Gitu. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan untuk wajan pada sulasi mujarrad 3 huruf asli ini adalah, kalau saudara lihat, mencoba mengcapture wajan 1 sampai wajan 3 ini fi'il madinya sama, yaitu ain fi'ilnya pakai fathah, fa'ala, 3-3-nya. Sedangkan wajan 4 dan wajan 5 fa'ila ada 2. Sedangkan wajan 5 ini selain dia fa'ila, dia hanya punya 1 maujud. Ini kekhasannya. Hanya punya 1 maujud, yaitu hasibah saja. Kekhasan yang ke-6, satu-satunya yang fi'il madinya juga domah, dan tentunya juga fi'il mudhari'nya domah. Semua maujud pada wajan 6 ini adalah fi'il lazim yang tidak memerlukan maf'ul atau intransitif, karena memiliki arti kata sifat maka tidak bisa dijadikan fi'il majhul. Kalimat pasif tidak memiliki isim fa'il, tidak memiliki isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il madi yang telah mengandung domir sebagai subjek atau fa'il kadang bersambung lagi dengan domir sebagai objek atau maf'ul. Contohnya sa'altu. Nah, karena di sini ada sa'altu, tu-nya itu adalah menunjukkan domirnya. Sa'altu, aku bertanya. Sa'alta, kamu bertanya. Sa'alna, kami bertanya. Sa'altum, kalian bertanya. Gitu. Tetapi kemudian sa'altu bertanya diteruskan kepadamu. Gitu, aku bertanya kepadamu, tidak ditambahin ka. Tetapi ka-nya adalah domir ke 25 yang ditempelkan. Apa itu yang ditempelkan? Masih ingat? Ada munfasil, ada muttasir, ada mustatir. Jadi ini muttasir, gitu ya. Ka-nya itu yaitu 25, gitu. Kemudian kalau kepadaku, ni, kalau kepada kalian, kum, kepada kami, nah, dan sebagainya. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini bisa.
ditambahkan, digabung. Domir yang dipakai untuk ditempelkan pada fiil madi ini disebut domir muttasil atau kolom ke-25. Itu adalah fiil madi. Nah, mudorik ya sama juga, sudah mengulang juga. Wajan tasrif fiil mudorik seperti fiil madi, di mana perubahannya berdasarkan kata gantinya. Namun yang perlu dicermati adalah wajan tasrif fiil mudorik lebih rumit. Kenapa saya sebut lebih rumit? Karena yang berubah tidak hanya huruf terakhirnya saja, akan tetapi juga pada huruf pertamanya. Kalau fiil madi tadi hanya terakhirnya. Kalau fiil mudorik terus dengan huruf pertamanya. Apa huruf pertamanya? Ada anita, alif, nun, ya, sama ta, disebut mudora'ah. Mudora'ah itu adalah yang dipakai sisipkan awalan, ini awalan untuk fiil mudorik, disebut mudora'ah. Yang membuat dia menjadi mudorik, disebut mudora'ah. Dalam melakukan tasrif ikutilah kasrah. Ini mengulang juga. Susunlah awalan huruf pertama dengan huruf mudhora'ahnya, anita, dengan domirnya, dengan diberi harokat fathah, a, na, ya, ta. Katanya ada yang u, ada, nanti ceritanya di majid, nanti ceritanya di majhul. Di majid pun cuma ada 3, yaitu yang 7, yang 11, yang 13. Apa itu? Yang disisipin 1. Itu nanti semua jadi U, gitu aja cara menghafal. Kenapa kok Karudi bisa hafal? Karena tadi kita kenal namanya 419, kenal namanya Majid, ada 6, kemudian ada 7. Nanti kita akan terus, kalau makin kita banyak berlatih, kita akan mudah mengenali, mengcapture, mengerti. Tapi bukan menghafal, saya tidak hafal, tapi mengerti, begitu. Huruf pak fiil, huruf kedua diberi harokat sukun, gitu ya. Huruf ain fiil, huruf ketiganya diberi harokat sesuai dengan mujarrad dari kamus, ini tetap pakai kamus ya. Huruf lam fiil, huruf keempat dibiarkan tanpa harokat, balik lagi nih, dibiarkan tanpa harokat karena apa? Karena akan diisi dudukan oleh akhiran, oleh tambahan sebagai penanda domirnya apa untuk subjeknya itu, yang mustatirnya itu yang tidak tampaknya apa. Tetapi untuk mudorik bukan 419, 5522, 5522. Apa Pak Rudi? 552 itu hanya ada 5 yang dikasih domah, hanya ada 5 yang ani dan aina, gitu ya. Kemudian ada 2 lagi pakai una untuk jamak laki-laki. Dan ada 2 lagi untuk jamak wanita, itu nun niswah yang tidak boleh diubah-ubah. Ini nanti adalah yang tidak boleh diubah-ubah dalam posisi nasab maupun posisi kasroh. Tetapi yang lain di atas bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Nanti yang 5 pertama ketika nasab itu sesuai dengan sifat daripada nasab, dikasih fathah. Ketika kasroh dikasih, ketika jar dikasih kasroh. Tetapi yang 5 dan 2 ini bagaimana? 5 dan 2 nanti yang ini nunnya dibuang, sedangkan yang 2 ini nunnya diganti dengan alif, gitu. Karena ini nunnya dibuang yang 7 ini, gitu. Yang 7 ini dibuang, tetapi yang 5 pertama dibuang saja, sedangkan yang 2 nanti diganti alif, nanti 552. Tapi dari kalau sekarang untuk menguji tasrif 5522 untuk apa? Mari kita lihat untuk apa 552 ini, 5522 ini. Coba kita lihat mana 5 yang diduduki lam fiilnya menggunakan domah. 1, 2, 3, mana satu lagi ya? 4, 5. Itu. Jadi saudara akan ketemu ada 5 yang dikasih doma. Yaf'alu, gitu. Kemudian taf'alu lagi, sama ini sama persis, gitu ya. Kemudian baru af'alu, naf'alu, begitu. Af'alu, naf'alu, itu semua pakai doma. Tetapi katanya
ada 5 lagi yang menggunakan, di sini dibilangnya yang menggunakan berharokat ani, ina, gitu. Ini yang mana sih? Ini pasti orang kedua. Orang kedua satu, ani, orang kedua, ani, orang kedua, ani, gitu. Mana satu lagi? Orang kedua, ani. Terus satu lagi mana? Kok cuma berempat orang kedua? Iya, karena ini yang kelimanya bukan si ani, tapi ina yang ini. Nah, 5 tuh. Nanti itu semua boleh hilang notnya. Kemudian ada 2 lagi. Yang tersisa apa? Yang nunnya tidak pernah boleh hilang. Yang tidak pernah boleh hilang dan tidak pernah berubah nanti dalam bentuk apapun. Ini dan yang ini. Yaitu yang pakai dudukannya sukun anak gitu. Ya. Jadi ada 5 yang doma, ada 5 yang ani-ina, ada 2 yang tidak boleh berubah. Loh, sisa 2-nya lagi apa? Sisa 2-nya lagi yang nunnya dibuang tetapi dikasih alif. Apa itu? Yang jamak-jamak. Nah, yang una jadi u aja, yang una jadi u aja. Kasih alif jadi u, tapi nggak pakai na, u. Tuh, 5, 5, 2, 2. Ini akan menjadi mudah nanti mengujinya. Asif saudara benar atau salah, lihat dari belakang ini. Gitu. Nah, jadi tabel tersebut adalah tasrif fi'il mudhari untuk wajan 1. Ulangi lagi kata-katanya persis, copy paste. Sehingga untuk wajan 2 sampai wajan 6, yaitu wajan sulasi mujarrad huruf asli yang 3, hanya tinggal mengubah ain fi'ilnya lagi. Ya, yang ini ya. Yang ain fi'ilnya aja. Ya, semua caranya sama begitu. Contoh tadi fa'ala yaf'alu wajan 1, yaftahu tadi sudah dicoba di depan. Di sini terbukti yaf'alu ini a semua. Yang ini i semua. Ya, yanzilu, yakdifu, yakhlifu. Yang 3 u semua. Yansuru, yaktubu, yanduru. Yang wajan keempat a lagi. Karena di sini fa'ila yaf'alu, yasma'u, ya'malu, yarba'u. Begitu juga yang hasiba dan kemudian yakfuru, yakrubu. Pertanyaannya pernah ada yang bertanya, kalau ini nanti saya rubah menjadi yakribu boleh enggak? Tidak boleh. Itu orang Arab dari dulu bilangnya yakrubu, bukan yakribu. Boleh enggak yasma'u ini saya ganti jadi yasmu'u? Enggak boleh. Yasmu'u enggak boleh. Gitu. Karena begitulah orang Arab, inilah peta dari wajan 4. Jadi wajan 4, wajan 3, wajan 2 enggak boleh dipertukarkan. Itu satu-satunya boleh dipilih di antara 1 sampai 6. Caranya ngambil dari kaukaban. Begitu. Nggak bisa. Gitu. Fi'il mudhari yang telah mengandung domir sebagai subjek atau fa'il kadang bersambung lagi. Contoh yang tadi, gitu ya. Di sini aku bertanya, as'aluka, aku bertanya kepadamu, kepadaku, kepada kalian, kepadamu, begitu. Ya. Domir yang dipakai untuk ditempelkan kembali lagi adalah domir muttasil, yaitu kolom 25. Bagaimana amr? Ini juga hanya mencoba mengcapture yang lalu. Fi'il amr dan fi'il nahi sama seperti 2 fi'il sebelumnya, juga berubah berdasarkan domir. Hanya saja seperti kita ketahui bahwa bentuk kata perintah amr dan kata larangan ini hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Sehingga tasrifnya hanya berubah secara makna. Kata perintah dan kata larangan hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua sebanyak 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah,
Tasrif fi'il amr ini hanya dibedakan dari huruf terakhir dari fi'il amr seperti halnya fi'il madi. Karena bersifat mabni tidak bisa berubah akhirannya. Itu sama seperti fi'il madi. Madi juga tidak bisa berubah akhirannya. Hanya fi'il mudorik yang bisa berubah. Fi'il amr dibentuk dari fi'il madi. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudorik. Dalam proses pembuatannya fi'il amr ini bisa dibentuk dari fi'il mudorik. Contoh, misalnya untuk sulasi mujarrad berdomir anta. Nah, misalnya yang pertama nih yang anta, siapkan fi'il mudoriknya, huruf awalnya kemudian dihilangkan, anitanya dibuang dulu, huruf akhirnya disukunkan, baru kemudian huruf awalnya dikasih mati, yaitu dikasih dengan sukun. Nah, kalau sudah dikasih sukun, maka diberi, kalau terasa mati dikasih sukun di situ, akhirnya setelah dikasih sukun itu mati, maka diberi awalan hamzah. Gitu. Diberi awalan hamzah, kalau di situ adalah mati, maka diberi awalan hamzah. Hamzahnya seperti apa? Hamzahnya di situ apabila ain fiilnya itu domah, maka dikasih domah juga. Tapi kalau bukan domah, dikasih kasroh gitu aja. Bukan domah ya berarti hanya patah atau kasroh. Dikasih kasroh. Contoh paling gampang nih. Yasjudu, bagaimana caranya? Ya-nya dibuang. Tadi kan bilang ya-nya dibuang. Kemudian du-nya diganti jadi sukun. Jadi asjudu, karena asjudu susah bacanya, dikasihlah namanya hamzah. Tapi karena du-nya itu ain fiilnya adalah domah, maka dikasihnya u, jadi usjud. Gitu. Bukan isjud, bukan asjud, tapi usjud. Bagaimana dengan yadhabu? Sama, ya-nya dibuang. Kemudian bu-nya disukunkan. Jadi adhab susah tuh, dalnya mati. Karena dalnya mati ditambahi hamzah di depan. Karena ternyata haknya itu adalah fathah, karena haknya itu bukan domah, maka selalu dikasih kasroh, jadi idhab. Begitu juga ketika ternyata kasroh yang ini juga dikasih idlis, begitu, idhab, idlis. Bila amr dibentuk langsung dengan tasrif bisa. Contoh seperti yang tadi fi'il madi dibentuk langsung bisa. Tidak perlu mencari mudoriknya, bisa. Dibuat tasrif langsung seperti hanya fi'il madi dan fi'il mudorik sebelumnya. Susunlah huruf fa fi'ilnya, huruf pertamanya diberi harokat sukun, kemudian huruf ain fi'il keduanya diberi harokat sesuai dengan mujarrad yang ada di kamus, a, i, u, kemudian la fi'ilnya dibiarkan tanpa harokat, selanjutnya akhiran tambahannya diganti atau ditambahi dengan akhiran elalulilana. Nah, nanti akhirannya elalulilana. Tambahkan awalan di depannya pakai hamzah, di mana hamzahnya nanti bisa jadi domah, bisa jadi kasroh. Ya, domah kalau ain fiilnya domah, kasroh kalau ain fiilnya bukan domah. Ya, sebagai contoh gambaran ini. Ya, saudara lihat di sini untuk wajan 1, tentunya di sini ainnya a. Gitu. Buat aja ala, kemudian karena ini a, pasti di sini adalah i. Nanti kalau di sini doma, pasti di sininya u, doma. Kalau di sini i, maka di sininya juga i. Tetapi belakangnya sama akhirannya. Apa itu samanya? Elalulilana, gitu. Kalau saudara belajar dari tabidnya gitu ya. Tapi nanti ketika kita pelajari di sini, kita kasih juga istilah penomorannya untuk memudahkan memeriksa. Tabel tersebut adalah tafsir fi'il amr untuk wajan 1, sehingga untuk wajan 2 sampai wajan 5
yaitu wajan sulasi mujarot 3 huruf asli, hanya tinggal mengubah huruf ain fiilnya aja, harokat ain fiilnya saja yang sesuai dengan fathah, kasroh atau doma, tetapi wajan 6 tidak memiliki aman, ya. Untuk mentasib seperti di atas perlu fiil mudhari dapat diingat dengan sederhana, yaitu 1, 2, 3. Kalau dari fiil mudhari, 1 yang mengubah nun alif berharokat domah menjadi wawu alif. Gampang ini, 1 aja ini mah yang jamak laki-laki asalnya wawu nun jadi wawu alif. Sedangkan 2 yang di berakhiran sukun yang asalnya lu itu menjadikan kemudian yang asalnya una menjadi ena, gitu aja. Sedangkan 3 yang lainnya dibuang nun, yang ini ya, lani menjadi la, lina menjadi li, itu ada li ya, lina menjadi lani, ada 2 biji, jadi ada 2 menjadi totalnya menjadi 3, begitu. Jadi kalau saudara lihat di sini, saudara lihat hanya ada 1 jadi wawu alif dari una menjadi u, begitu. Ada 2 yang kemudian sukun itu dari asalnya dia adalah domah menjadi sukun. Kemudian ada yang nunnya dibuang. Ini ya. Ani dan ina gitu. Ani dan ini 1, 2, 3 selesai gitu ya. Itu untuk fi'il amr. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kenapa boleh dibuang? Karena yang namanya ini penjelasan, ini keterangan. Saudara tidak baca juga nggak apa-apa. Ini ilmu tambahan aja diberikan di sini. Mabni sukun yaitu ketika fi'il amr terbentuk dari huruf sohi, bukan ilat kalau dia bukan ilat, dan tidak disambung dengan kata yang lain, atau ketika disambung dengan nun niswah sehingga dipakai untuk domir anta, contohnya kamu pria, dan untuk domir antunna untuk kalian wanita, contohnya an unsur nah gitu ya. Ini tetap sukun. Jadi saudara mau tahu kenapa kok saya bilang tadi sukun? Karena di sini saudara lihat nih, sukun, ini sukun. Unsurna itu adalah sukun. Yang membuang nun, yang harfun nun, yaitu apabila fi'il amr disambung dengan alif tasnya, wawu jamak atau ya marbutoh. Semua ini kemudian dibuang nunnya sehingga dipakai untuk antuma, antum dan anti. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini asalnya unsurona, naknya dibuang. Nah, asalnya ini naknya dibuang. Ini juga dibuang. Tetapi kemudian yang ini hilang lagi. Tetapi yang jamak ini setelah dibuang ditambahi alif gitu ya. Karena ini ada 2 biji, ini 1, jadi ini yang 3, ini yang 1, yang 2 yang atas tadi, yang ini 2. Nah, gitu ya. 1, 2, 3. Ini jadi 3 tadi ya. Gitu. Tapi ada tambahan 2 informasi lain. Sampai di situ sebetulnya sampai B selesai. Mabni membuang huruf ilat. Ketika huruf ilah, tapi nanti kita pelajari di pekan berikutnya, yaitu pada fi'il mu'tal. Sudah kita pelajari informasi tentang mu'tal itu di pekan ke-7, yaitu fi'il mu'tal nakis yang memiliki huruf ilat di akhir. Dalam ilmu tafsir diwajibkan huruf ilatnya dibuang. Jadi ketika ada nakis, ada mu'tal nakis, tetapi amr hilang sudah. Nggak ada tuh nakisnya tuh, dibuang aja. Nah, huruf ilat tuh hilang aja. Contohnya di sini utlu asalnya itu, tapi wawunya dibuang. Irdo gitu, asalnya irdo. Ihdi itu asalnya ihdi, dibuang itu. Ya. Begitu juga mabdi fathah itu yaitu saat ketemu nun taukid. Ya, jadi ketika ketemu nun taukid yang asalnya sukun pun ini sukun berubah menjadi fathah. Jadi asalnya unsur
ditambah na-nya nun taukid penegasan, yaitu benar-benar, sungguh, nah itu nunnya. Kalau asalnya tolonglah kamu, jadi benar-benar tolonglah kamu, jadi unsur rona. Bila bersambung dengan domir mutasil 25, yaitu berharokat nasab, memiliki jamak objek sebagai maf'ul, maka kembali lagi is'al lagi dipakai. Contohnya dibuat sama, tanyakan lagi. Dari tadi tanya, sekarang tanya lagi. Tanyakan olehmu kepada dia, kasih aja hu. Kepada dia berdua, huma. Kepada mereka, hum. Gitu. Kepada wanita, ha. Kepada wanita berdua, huma. Kepada wanita jamak, hunna. Gitu aja, ditempel. Gitu. Bagaimana dengan nahi? Hampir sama dengan amar, termasuk kata kerja perintah, tetapi yang bersifat negatif, yaitu berupa larangan atau pekerjaan melarang, memberi makna janganlah. Jadi dalam menerjemahkan boleh ditambahkan janganlah. Caranya yaitu memasukkan la nahiyah, atau kalau di dalam huruf itu disebut la tajjum. La tajjum kepada fi'il mudhari. Apa itu la tajjum? Yaitu di kolom ke-10. Ya, la tajjum. Ya. Kalau ada la tajjum maka namanya tadrob. Di sini asalnya di sini tadhabu. Asalnya tadhabu, kasih la menjadi la tadhab. Janganlah engkau pergi, gitu. Janganlah engkau pergi. La tadhab, la tarzi, la tadkul, la tahruj, gitu. Ya, ini mengulang. Tasrif fi'il nahyi tidak jauh berbeda dengan fi'il amr, tetapi karena fi'il nahyi itu adalah fi'il mudhari yang diawali dengan la, kolom la, 9, ternyata bukan 10. Saya selalu lupa nomornya. Saya ingat la tajumnya aja yang saya hafal. Kalau angkanya sering lupa. Maka pembuatannya dimulai dari fi'il mudhari. Cara buat fi'il nahyi ini juga mengulang dari anta fi'il. Asalnya ada fi'il mudhari, huruf awal mudharinya apapun ditukar dengan ta, gitu. Huruf akhir mudharinya diganti dengan sukun, kemudian diberikan awalan la, menjadi asalnya yahsibu menjadi la tahsib, begitu ya. Cara pembuatan fi'il nahyi dari fi'il mudhari ini contohnya, sebagai contoh kata yaktubu. Karena mau membuat fi'il nahyi, maka yang diambil tentunya adalah yaktubunya. Yaktubu yang diambil, gitu ya. Yaktubu diambil, maka dari yaktubu taknya diganti menjadi taktubu. Kemudian baru belakangnya disukunkan menjadi taktub, baru ditambah la menjadi la taktub, gitu. Ya. Doroba yadribu menjadi la tadrib, menjadi la taftah. Jadi untuk memudahkan contoh proses ini. Fi'il nahyi dibentuk langsung dengan tasrif. Jadi yang seperti tadi gampang sekarang, lata. Lata aja dikasih di depannya. Kemudian seperti biasa, fa fi'ilnya disukunkan, dikasih fa fi'il sukun, kemudian air fi'ilnya ada a, i, u sesuai dengan kamus, baru lam fi'ilnya dikosongkan karena akan diisi akhiran tambahan. Tambahannya sama dengan amr, lalu lilana. Tambahannya lalu lilana saja, gitu ya. Tabel berikut ada tasrif fi'il nahyi untuk wajan 1 sehingga wajan 2 sampai 5. Sama tadi ceritanya, wajan sulasi mujarrad, maka tinggal hanya mengubah ain fi'ilnya saja yang sesuai dengan fathah atau kasrah. Jadi lata, ini lihat lata, tengahnya sama, ini sama dengan amr, ini sama dengan amr, cuma depannya lata gitu. Kalau amr itu ada i, ada u. Kalau nahyi lata, sederhana, nggak perlu dihafal. Oh, karena ngerti, oh ini hanya lata, oh sama dengan apa, oh belakangnya lalu selesai, tengahnya ain diganti sesuai dengan yang ada di kamus. Tuh sederhana. Kalau mau disederhanakan bahasanya bisa. Saya tulis detil untuk menjadi buku pegangan, menjadi handbook, buku pegangan, handbook, buku pegangan untuk kembali bertanya.
Sedangkan kalau saudara mau merangkum menjadi pendek jadi 2-3 halaman, boleh gampang. Seperti tadi kata-kata saya semua kalau dirangkum jadi 2-3 halaman. Gitu. Jadi bila bersambung dengan domir mutasil sama, ini mengulang yang sama. Tinggal latas al-hu-nya adalah yang menjadi maf'ulnya, humnya, mereka berdua, dan seterusnya. Begitu ya.